Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku, dan dalam segmentasi berikutnya ini Habib Ali bin Hussein akan menjelaskan kepada kita dalam waktu yang singkat tentang bagaimanakah sosok Rasulullah yang menunjukkan akhlak dan adab yang mulia. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihamdihi yastaftihul qulub wa bidzikrihi tatma'innul qulub. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil Arab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab, amma ba'd. Pemirsa Damai Indonesiaku, hadirin Majlis Rasulullah yang senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Segala puji bagimu ya Rabb. Bagaimana setiap kalimat hamdu adalah pembuka bagi jiwa kami, agar kami berhak mendapatkan karunia-Mu, karena pada siang hari ini kami berkumpul di rumah-Mu semata-mata untuk memuliakan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka muliakan kami berkat kami memuliakan Nabi Muhammad. Segala puji bagimu ya Rabb, yang dengan menyebutkan nama-Mu, Kau angkat nama kami, Kau terima salawat kami, karena kami haturkan untuk kekasih-Mu Nabi Muhammad. Pada siang hari ini, siang yang sangat mulia, tiada satu hari besar di dalam Islam kecuali keberkahan daripada ini hari yang kita peringati. Karena tidak akan mungkin ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tidak akan mungkin ada nuzulul Quran, tidak akan mungkin ada Yaumul Arafah, kecuali adanya hari kelahiran Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan dan akhlak budi pekerti Nabi Muhammad, selain parasnya yang sangat istimewa, maka huluknya, maka perangainya jauh lebih istimewa, jauh lebih mendapatkan perhatian yang sangat besar dari para ahli tarikh. Mereka yang memperdalami tentang kemuliaan dan tentang akhlak sosok baginda Nabi Muhammad bin Abdullah, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan di setiap sisi dari kehidupan Nabi Muhammad. Dikala siapa yang paling berani, maka Nabi Muhammadlah yang paling berani. Jikalau dikatakan siapa yang paling dermawan, maka Nabi Muhammadlah yang paling dermawan. Jikalau dikatakan siapa yang paling tawadhu, maka Nabi Muhammadlah yang paling tawadhu. Padahal beliau adalah kekasih Allah. Diriwayatkan ketika Rasulullah Fathul Makkah, di mana pasukan ratusan ribu kaum muslimin ingin memasuki Makkah, dan orang Mekah kafir saat itu tidak mampu lagi untuk membalas apapun. Kekuatan semuanya dimiliki oleh orang Muslim. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad pernah terusirkan dari kota Mekah. Bahkan ketika beliau menoleh ke kota Mekah, wallahi inni la ahabbul ardu ilayya wa ahabbul ardullahi ilallah laula ahlaka ma'ahridtumuni maharajtu. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, wahai Makkah, kau adalah tempat di muka bumi ini yang paling aku cintai dan paling dicintai Allah. Seandainya wargamu, pendudukmu tidak mengusirku, maka aku tidak akan keluar dari kota Mekah ini. Tapi ketika Allah berikan beliau kesempatan menaklukkan kota Mekah, di mana dengan pasukan yang sangat luar biasa, bahkan Abu Sufyan menyerah saat itu ketika melihat pasukan Nabi Muhammad. Di dalam riwayat, jenggot Nabi Muhammad ujungnya menyentuh tanah, tanda beliau jalan sambil berbungkuk. Ketika panji kemenangan dipegang tangannya, ketika kebesaran berada di hadapannya,
ketika kemegahan sudah ada di genggamannya. Tapi Nabi Muhammad berjalan tertunduk hingga dalam riwayat ujung jenggotnya menyentuh tanah. Tanda beliau membungkuk ketika Fathul Makkah. Itulah akhlak budi pekerti Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari perbuatan keji menjadi perbuatan yang lebih beradab. Dari biadab menuju beradab. Dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Diajarkan kita menjadi umat muslim yang saling menghargai sesama muslim. Yang saling menghargai sesama manusia. Bahkan terhadap binatang, bahkan terhadap tumbuh-tumbuhan kita diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita ingin memotong sembelihan, maka potonglah dengan sebaik-baik potongan yang tidak menyiksanya. Bahkan kepada hewan begitu rahmatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi sangat disayangkan bila ada umat di akhir zaman yang saling melihat saudaranya sama muslim dengan pandangan kebencian. Melihat saudaranya sama muslim dengan pandangan menghinakan. Melihat saudaranya sama muslim dengan pandangan mengejek. Bukan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar ketika diperintahkan keluar untuk mencari orang yang lebih buruk darinya. Dia tidak menemukan apapun. Keesokan harinya diperintahkan lagi oleh orang tuanya, carilah yang lebih buruk darimu. Maka dia bilang, hewan pun jauh lebih baik dariku. Bahkan Uwais Al-Qarni ketika coba mencari makanan di tempat pembuangan sampah agar tidak tersiksa kalau masih ada penduduk bangsa Al-Qarn yang malam itu tidak makan. Dia coba bersihkan makanan dan diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Saat itu ada seekor anjing datang. Anjing tadi datang, kata Uwais Al-Qarni, sampai saat ini kau makanlah bagianmu dan aku akan makan. Akan mencari dari sini, aku tidak akan mengganggumu. Karena sampai saat ini kita tidak tahu siapa yang jauh lebih baik antara aku dan kau, wahai anjing. Nanti jikalau aku dapat melewati sirat dengan selamat, maka aku termasuk hamba Allah yang selamat. Tapi jikalau aku terjungkir dalam jurang api neraka, maka aku termasuk hamba Allah yang celaka dan durhaka. Pemirsa damai Indonesiaku, mudah-mudahan dengan momentum pada hari ini 12 Rabiul Awal kita mendapatkan kenikmatan iman, kenikmatan Islam karena betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri, bahkan ada apapun yang ada di alam ini. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang baru saja disampaikan oleh guru yang kita cintai. Bisa jadi akan ditulis beribu-ribu buku untuk menggambarkan keagungan adab dan akhlak Rasulullah SAW. Dan satu hal yang patut kita teladani adalah pada saat Rasulullah memimpin, bagaimanakah sesungguhnya sosok manusia mulia ketika memimpin berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetaplah bersama kami, saat lagi saya Ahmad Al-Misri akan menjelaskannya untuk Anda. Damai Indonesiaku.